Alhamdulillah yang maha hidup, yang segala sesuatu berdiri dengannya, dan Allah hadir dan menyaksikan segala sesuatu. Allah Ta'ala yang memulai segala sesuatu dan kepadanya kembali yang apabila menginginkan sesuatu pasti terjadi. Kerajaan segala sesuatu di genggaman Allah, kepadanya semua kembali kepada Allah. Allah mengutus kepada kita sekalian pemimpin dari segala sesuatu. Dengannya Allah Ta'ala menutup kenabian, dan dengannya Allah Ta'ala menunjukkan indahnya petunjuk daripada ajaran. Dengannya lah Allah Ta'ala jadikan kita sebaik-baiknya umat. Beliau hambanya Allah, manusia pilihan Nabi Muhammad, kekasih Allah yang dipilih, yang bernama Ahmad. Dia adalah cahaya yang nyata, dengannya kita mendapat hidayah, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling kuat. Datang kepada kita sebagai pendakwah, mengajak orang kepada agama Islam dengan ucapan yang kokoh. Bersegeralah para hamba-hamba yang taat kepada Allah menjawab panggilan tersebut. Dan orang-orang yang melewati batas dan orang-orang yang kafir, mereka menyimpang dan tidak mendengarkannya. Mereka berpaling dari orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Sungguh setiap orang yang ingin mendekat kepada Allah, mereka meraih keberuntungan, mendapat segala kebaikan, dan kembalinya mereka ke bawah naungan surganya Allah. Orang yang berpaling, mereka sungguh menyesal dan mereka masuknya ke dalam api neraka. Alhamdulillah untuk Allah yang mengistimewakan kita dengan Nabi Muhammad, dan kita diselamatkan dari kegelapan yang gelap gulita. Kita dibawa ke dalam cahaya Islam dan cahaya nikmat ini, keimanan, kemudahan, dan sebaik-baiknya ajaran dan petunjuk. Ya Allah, tetapkanlah kami di dalam yang hak dan di dalam hidayat. Tutlah nyawa kami di dalam sebaik-baiknya agama Islam ini. Dan sungguh ketika seseorang dia terpanggil untuk menjawab panggilan Allah, ini adalah lambang rahmat Allah yang terlihat di alam semesta. Itulah jawaban, menjawab panggilan Allah merupakan sebab untuk meraih kehidupan yang nikmat, yang hakiki. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, menjawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada ajakan yang dapat membuat kalian hidup. Apa gerangan kehidupan tersebut yang kita dapatkan apabila kita menjawab dan menerima ajakan Allah dan Rasulnya? Dan itulah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala, barang siapa yang beriman dan beramal soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan hidupkan dia kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, dan Allah akan membalas ganjaran mereka dengan sebaik-baiknya ganjaran dari amalan terbaik mereka. Kehidupan hati, apabila seorang mukmin mendapatkan anugerah tersebut di dunia ini, maka dia akan meraih kehidupan yang abadi selamanya dalam bahagia. Dan ciri tanda kehidupan yang hakikat tersebut, sujudnya dia untuk Allah. Dan ciri hakikat sujudnya adalah dengan mengagungkan Allah di dalam segala perkaranya, memprioritaskan perintahnya Allah, urusannya Allah di atas segala perintah dan urusan. Istiqamah, konsisten dengan aturan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada ajaran ataupun arahan yang lain, dan merendah ketika menghadapi keagungan Allah, memiliki harapan yang kokoh akan rahmat Allah, rasa takut yang besar akan keagungan dan kehebatan dan juga hukuman dari Allah. Dan apabila hati itu memiliki sujud yang hakiki, dan sujud hakiki dari sebuah hati, ketika dia tunduk dan bersujud, dia tidak akan bangkit dari sujudnya selamanya hati itu. Apabila hati ini telah hidup, maka hidupnya abadi. Tidaklah makna kematian untuk hati yang semacam ini, melainkan kematian bagi dia perpindahan dari satu alam ke alam lain. Dan itulah kematian yang Allah Ta'ala wajibkan kepada setiap yang bernyawa dari makhluk-makhluknya. Setiap yang bernyawa Allah Ta'ala wajibkan untuk kematian. Yang ada di muka bumi ini fana, dan yang abadi adalah wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, maha mulia. Dan sungguh tidaklah sama hari-hari dan kehidupan orang-orang yang kehidupan setelah kematian mereka itu tidak sama dengan kehidupan sebelum kematian mereka tatkala ruh masih dikandung badan. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan mereka menyangka kalau sesungguhnya mereka akan dibalas dengan balasan yang sama dengan orang yang
beramal soleh, ini sungguh perkiraan yang sangat keliru sekali. Tidak sama balasannya Allah Ta'ala untuk orang yang taat ataupun yang maksiat. Barang siapa yang hatinya hidup di dunia ini, maka dia sibuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah, dan juga dia hidup di dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyebarkan ilmu dan kebaikan bagi hamba Allah. Dan orang yang semacam ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah dan tertolaknya musibah dari alam semesta. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang kaum mukminin dan mukminat yang ada di Makkah. Saat itu mereka di bawah kendali, di bawah kepemimpinan orang-orang kafir saat di Makkah. Allah Ta'ala menunda turunnya azab terhadap orang-orang kufar, dan ditunda sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin taubat, bagi mereka yang ingin kembali ke dalam agama Islam. Dari kaum mukminin dan kaum wanita mukminat, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertindas di Makkah itu, mereka orang-orang yang taat. Kalau bukan keberadaan mereka, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab. Seandainya mukminin tersebut terpisah lokasinya daripada mereka orang-orang yang tidak beriman dan pelaku kemaksiatan, niscaya Allah akan turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang membangkang tersebut. Tetapi berkat keberadaan mukminat yang mereka tindas, Allah menunda turunnya azab untuk menyelamatkan mereka. Maknanya adalah seandainya terpisah daripada mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang dikasih oleh Allah, terpisah daripada orang-orang yang membangkang dan bermaksiat, niscaya Allah tidak akan ragu untuk menurunkan bala dan azabnya kepada pelaku kejahatan tersebut. Menjadi sunnah dan kebiasaannya Allah Ta'ala di dalam kehidupan duniawi ini adalah dengan berkat keberadaan orang-orang yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menolak bala dan bencana dari umat manusia. Karenanya itu disebutkan bahwasanya tetangga yang soleh, yang baik itu memberikan manfaat kepada seseorang di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana tetangga jiran yang buruk menjadi penyebab turunnya musibah dan azab dunia dan akhirat. Diriwayatkan bahwasanya Imam Ma'ruf Al-Karhi, seorang wali saleh yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, tatkala beliau wafat meninggal dunia, itu ada seorang saleh yang memimpikan beliau, bertanya, bagaimana penjamuan yang kamu terima di alam barzakh sana, apa yang kamu dapati? Maka Ma'ruf Al-Karhi mengatakan dalam mimpi orang tersebut, ketika aku meninggal dunia, aku masuk ke alam barzakh, maka Allah Ta'ala menjamuku dengan memerdekakan dari api neraka 20.000 orang di sebelah kananku, 20.000 orang yang dikuburkan di sebelah kiriku, 20.000 orang di hadapanku, 20.000 orang yang berada di sisi kakiku. Ada seorang saleh, itu kebetulan dia memiliki seorang anak gadis yang sangat dia kasih dan dia cintai, maka kebetulan anak gadis ini meninggal saat masih kecil. Maka orang soleh ini banyak kali memimpikan daripada putrinya yang dia kasih yang sudah meninggal dunia. Maka satu kali dia memimpikan putrinya yang sudah wafat meninggal dunia itu rambutnya sudah putih. Dia bertanya, kamu gak pernah punya rambut putih, kamu masih kecil, masih cilik, kenapa kok tiba-tiba sekarang rambutmu berubah jadi putih? Maka dia bilang, tidak ada kejadian apa-apa, akan tetapi sungguh barusan kemarin itu ada Fulan bin Fulan, orang yang jahat dan maksiat, dia dikuburkan dekat pemakaman kami. Saat dia dikuburkan itu jahanam membuka daripada sedikit pintunya, dan ketika kita mendengar gejolak neraka tersebut yang disediakan untuk orang itu, kami semua yang di pemakaman ini ketakutan hingga rambut kami semua berubah menjadi putih. Karenanya itu juga disebutkan di dalam hadis bahwasanya Sayyidina Musa, Nabi Musa, tatkala ajalnya telah dekat, beliau meminta satu permintaan kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku ke tanah suci walaupun dengan jarak satu batu. Ingin meninggal dunia dalam posisi dekat dengan tanah suci. Tanah itu menjadi suci dan mulia, dan Nabi Musa ingin meninggal dekat di situ karena di situ banyak dengan pijakan kaki para nabi-nabi dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimakamkan. Diriwayatkan, disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, aku mampir melewati kuburannya Nabi Musa tatkala malam Isra wal Mi'raj, dan aku dapati Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Dan Rasulullah mensifatkan tempat makamnya Nabi Musa, lokasinya. Dan Rasulullah bersabda, seandainya kalian ada di situ bersamaku, aku akan tunjukkan di mana lokasi tepatnya. Rasulullah mengatakan, saya akan tunjukkan lokasi tepatnya kuburannya itu ada di mana, akan saya tunjukkan secara tepat. Apa makna perhatian besar dari Rasulullah ingin menunjukkan secara tepat kuburannya Nabi Musa? Tidak lain tidak bukan melainkan kalau bukan karena kita mendapatkan faedah untuk mengenal di mana kubur-kubur tersebut secara tepat dari kuburnya kaum salihin.